Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NTC Graphic. Saya Chris. Dan di video hari ini saya akan unboxing ya. Unboxing sekaligus first impression saya terhadap handphone dari Xiaomi. Lebih tepatnya ini Redmi Note 10 Pro yang akhir-akhir ini lumayan lagi hype ya. Sebenarnya ini channel desain grafis dan freelancer, tapi ya karena kebetulan saya ada rezeki buat beli HP baru, daripada cuma dibuka mending dikontenin aja. Udah lama soalnya juga nggak ngisi channel YouTube, nggak upload video di YouTube karena satu dan lain hal. Dan sebenarnya ini bukan unboxing juga karena boxnya sebenarnya udah dibuka di counter saya pesan kemarin. Jadi ini udah dibuka, tapi ya biar kayak ala-ala unboxing jadi saya masukkan ke box lagi. Ini saya belinya tadi malam. Belinya udah lama sih, masih pesen, tapi karena ya seperti HP Xiaomi pada umumnya goib ya, jadi harus pesan dulu. Ini datangnya tadi malam dan baru ambil, belum saya pakai juga. Jadi ini rencana saya ini buat menggantikan HP jadul saya yang sudah saya pakai 4 tahun ya, HP Vivo yang saya pakai buat ngerekam ini. Ini sementara ngerekamnya pakai Vivo karena ini belum saya pakai. Oke, ini saya beli yang variannya 8128. Jadi ini ya seperti HP-HP Xiaomi pada umumnya. Boxnya ini ada versi yang buat yang spesial sih, Special Mi Fans itu, tapi sebenarnya HP-nya sama-sama aja, cuma beda di box sama ada stikernya, tapi itu juga nyarinya susah. Jadi saya dapat yang ini grey. Ini di belakang ada spesifikasi singkatnya, Redmi, dibuat di Indonesia, jadi ini garansi resmi Xiaomi Indonesia ya. Terus Redmi Note 10 Pro 108 megapiksel quad kamera, 120 Hz AMOLED, 6,67 dot display, dual speaker, sudah stereo ini. Chipsetnya memakai Qualcomm Snapdragon 732G. Jadi ini upgrade dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang kemarin ya. Yang Xiaomi Redmi Note 9 itu seingat saya 720G. Itu juga saya nggak beli, saya baca-baca dari review doang. Karena memang channel ini bukan channel gadget ya, tapi siapa tahu nanti kalau banyak rezeki bisa jadi sekalian nge-review gadget untuk kebutuhan desain biar nggak keluar jalur. 33 watt fast charging, 5020 mAh baterai. Ini saya dapat yang Onyx Grey. Ya ini. Kita buka aja langsung. Ini saya nggak berpengalaman di unboxing ya, ini baru pertama kali kayaknya. Ya nggak apa-apa lah buat belajar. Jadi ini boxnya, ini bukan unboxing lagi sih sebenarnya karena udah saya buka. Ya kita dapat SIM ejector, dapat case silikon juga. Ini lumayan ya. Biasanya kalau HP-HP mid-range sekarang kadang beberapa itu nggak ada casing silikonnya. Ini lumayan tebal juga. Taruh dulu, ini sempit ya tempat unboxing. Dapat kartu ucapan, terima kasih telah memilih produk Xiaomi, selamat datang di keluarga Xiaomi ya, selamat datang di kaum mendang mending. Ini memang hashtag mending Xiaomi. Ini kebijakan garansi. Ini saya nggak lihat layar ya, jadi kalau ada meleset nge-shootnya mohon dimaklumi. Nah ini ya kartu-kartu gitulah. Ini HP-nya. Ini sebenarnya udah saya buka, cuma ya biar kayak ala-ala unboxing doang, jadi saya masukkan lagi ke box, ke plastiknya. Nih HP-nya udah saya aktifkan juga kemarin.
Nah ini belum saya lepas, ini disingkirkan dulu aja biar nggak penuh. Ini HP-nya taruh sini dulu. Ini dapat koala charger ya, masih dapat koala charger untungnya, asalkan bukan flagship asalkan bukan flagship kayaknya masih dapat koala charger ya. Kalau flagship sekarang banyak yang nggak ada koala chargernya, ikut-ikutan iPhone semua. Ini 33 watt fast charging, gede banget ya kepala chargernya. Ini 33 watt. Ini kayaknya kurang portable kalau dibawa kemana-mana, terlalu besar. Dan ini ya, ini kabel USB Type A to Type C, USB A ke Type C ya, lumayan lah. Oke, langsung kita bahas HP-nya saja biar nggak lama-lama banget. Ini ya first impression dan unboxing. Banyak suara ayam ya, mohon maaf. Rumahnya di desa soalnya. Oke, ini desainnya. Jadi dimensi dia itu 6,67 inch ya, 6,67 inch the display. Jadi ini lumayan besar. Beratnya nggak sampai 200 gram, jadi ini 193 gram ya. Ini depan belakang udah kaca, dilapisi Corning Gorilla Glass 5, jadi lumayan premium desainnya menurut saya. Terus framenya, tapi framenya ini masih plastik, jadi ya 4 jutaan soalnya. Layarnya AMOLED, layar Super AMOLED, jadi ini layar yang bagus, reproduksi warnanya bagus. Terus refresh rate-nya sudah 120 Hz dan dengan touch samplingnya itu 240 Hz. Desainnya bagus ya, menurut saya ini bagus banget. Dibandingkan dengan Redmi Note 9 kemarin yang kameranya di tengah, menurut saya ini lebih bagus. Tapi kalau masalah desain sebenarnya subjektif juga. Tapi ini udah kelihatan kayak premium lah. Garis desainnya ini sama dengan HP Xiaomi yang lain yang keluaran baru kayak Mi 10T. Mulai dari Mi 10T itu sampai yang ke belakang-belakang ini garis desainnya mirip-mirip seperti ini. Xiaomi banget. Spesifikasinya ini memakai chipset Snapdragon 732G, terus GPU-nya Adreno 618. Kameranya 108 megapiksel, bukaannya 1,9. Ini kamera utamanya ya, yang ini tuh 108 megapiksel. Terus wide lens, ultra wide-nya itu 8 megapiksel, makronya itu 5 megapiksel, sama depth. Yang ini depth-nya ini 2 megapiksel. Kalau masalah performa saya nggak ngecek karena ya saya bukan reviewer HP. Jadi kurang paham yang ngecek yang terlalu advance gitu. Tapi kalau saya lihat di GSM Arena, ini Antutunya dapat hampir 300 ribu. Jadi ini lumayan kenceng sih untuk kelas mid range, ini kenceng. Oh ya, harganya ini kemarin itu saya dapatnya 4 juta kembali 1000. Kalau dapat flash sale-nya itu 3,8, itu lumayan banget ya. Untuk plus minusnya, ini pendapat pribadi ya. Kalau plusnya itu dengan harga segini, harga 4 jutaan ini, spek yang ditawarkan lumayan impresif ya. Layarnya sudah Super AMOLED, reproduksi warnanya bagus, 120 Hz. Jadi buat ngegame pastinya oke sih, buat scroll juga enak kalau 120 Hz. Minusnya kalau 120 Hz diaktifkan itu pasti baterainya bocor ya, lumayan menguras baterai. Tapi ini baterainya gede sih, 5000 mAh, itu lumayan. Terus saya kebetulan ambil yang 8128 karena apa? Karena sepengalaman saya beli HP dan beli iPad kemarin itu saya ngambil yang internalnya kecil, jadi selalu masalahnya itu di internal yang habis. Jadi buat apa?
Install aplikasi itu terbatas gitu. Yang HP saya pakai buat ngerekam ini Vivo ini yang saya beli 4 tahun yang lalu ini kan cuma 16 GB. Sekarang itu buat nginstal WA doang itu udah penuh ya. Buat nyimpen database WA-nya itu. Jadi paling cuma bisa pakai buat chat-chat doang. Kalau menurut saya ini bisa dikatakan mid-range yang all rounder ya, dimana kameranya ini saya sudah nyoba-nyoba sih dikit-dikit, kameranya oke, dan saya lihat review-review juga kameranya bagus, performanya cukup ngebut 732G, meskipun ada yang lebih ngebut sekarang yaitu Poco X3 Pro. Itu harga yang sama kayak ini, kayak lebih murah itu, dan dia udah dapat 860 Qualcomm 860 dan itu lebih kenceng. Cuma dari beberapa review yang ngetes kameranya itu Poco X3 Pro lebih resolusinya lebih kecil ya. Terus kualitasnya menurut banyak reviewer masih bagus ini. Desainnya juga menurut saya cakep ini. Dan kalau Poco itu kan dia masih pakai apa? Polikarbonat ya, pakai plastik. Jadi secara desain juga masih cakep ini. Ini pendapat pribadi sih kalau itu. Oh ya, ini SIM-nya namanya apa ya, discrete atau apa ya, pokoknya ini pakai 2 nano SIM dan 1 micro SD, jadi bisa ditambah micro SD meskipun 128 GB, tapi kayaknya bakal saya tambahi untuk penyimpanannya biar lebih besar lagi, karena ini mau saya pakai buat ngonten ya, bikin konten-konten desain itu lebih enak. Kan kemarin saya sudah bikin yang tutorial desain yang pakai iPad itu, dan itu pakai HP Vivo ini, jadi keseimbangan fokus dan cahayanya sering meleset ya, kayak inilah, sama lah. Ini kan wah sering ganti-ganti ya. 8 megapiksel 4 tahun lalu ya wajar banget kayak gini. Jadi ini mau saya pakai buat konten. Terus ini opini saya sebagai graphic designer ya, biar nggak melenceng dari channelnya. Jadi sebagai graphic designer, kenapa saya milih gadget yang ini? Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya ini untuk desainer grafis mainstream seperti saya yang kerjanya lebih banyak pakai laptop, pakai PC, pakai tablet, itu nggak terlalu berguna banget ya pakai HP dengan performa kayak gini. Toh saya juga nggak pernah game, tablet saya iPad saya nggak saya install game, laptop saya semua nggak ada yang saya install game, nggak terlalu suka ngegame. Jadi sebenarnya ini udah lebih dari cukup. Sebenarnya pakai HP entry level aja sebenarnya sudah cukup ya. Bahkan Vivo saya ini masih bisa saya pakai buat kerja. Ya kerjanya cuma ngecek aplikasi kerjaan gitu doang. Tapi nah, karena seperti yang saya bilang tadi, karena ini saya gunakan sebagai alat untuk bikin konten yang berhubungan dengan desain juga nanti, kayak tutorial gitulah, terkait dengan grafis dan visual, maka ini jadi worth it gitu. 4 juta jadi worth it. Jadi saya pakai kameranya untuk fotografi, untuk bikin video kayak gitu, lumayan lah. Terus kenapa nggak pakai kamera gitu, kenapa nggak beli kamera aja kalau buat bikin konten? Nah, salah satu alasannya kenapa saya beli ini dan saya rela pesen dulu, karena di bulan Juli nanti itu saya ada project dengan kampus itu, bikin workshop buat mobile fotografi ya. Jadi mau tidak mau saya harus punya ini HP yang lumayan mumpuni untuk fotografi itu dan bikin banyak foto yang dengan HP itu. Jadi ini cocok untuk keperluan itu nanti. Dan meskipun secara penggunaan kalau layar gede ini saya nggak terlalu suka, tapi saya kan kadang juga desain di HP ya, bikin gambar di HP, nanti saya olah di laptop gitu. Jarang-jarang saya keluar bawa tablet, itu kadang jarang. Jadi kadang kalau ada ide saya gambarnya di HP. Dengan layar yang lebih gede ini lebih gampang nanti untuk gambar di layar ini pakai stylus pen. Oke, sekian dulu itu sedikit sharing saya tentang Xiaomi Redmi Note 10 Pro yang saya beli kemarin.
Eh, jadi kedepannya mungkin saya akan banyak bikin konten dengan HP ini. Nantikan saja kayak video-video bikin gambar pakai iPad itu langsung itu akan lebih banyak video kayak gitu juga nanti saya rekam pakai ini. Semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau video ini nggak perlu di-share lah, nggak terlalu penting ya. Kalau mau tahu review lebih lengkapnya bisa ke channel-channel gadget yang lain. Oke, bye.